Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kan saya 2003 saya pisah sama bapaknya anak-anak. 2011 saya jadi istri kedua, katanya istri kedua. Tapi pada saat saya minta untuk jatah yang rata gitu, yang adil, mingguan segala macam tuh nggak pernah dapat. Sampai detik ini saya nggak dapat. Sekarang saya udah hampir setahun mungkin saya nggak ketemu, even untuk WA atau komunikasi juga sangat minim deh pokoknya Ustaz. Nafkah lahir batin apalagi udah nggak pernah sama sekali. Udah saya kerja alhamdulillah, saya punya anak 2, anak saya udah besar. Cuma sekarang yang saya mau tanya, gimana sih status saya sama suami? Satu kota betul. Ya. Terus sekarang yang saya mau tanya, saya kan pingin ada teman kebetulan nawarin mau ta'arufan enggak gitu, mau dicariin gitu. Nah saya pikir-pikir kok saya kepingin juga gitu kan di sisa hidup saya ini. Cuman gimana sih status saya dengan si laki-laki itu, karena kalau saya minta pisah pun juga jadi kayak cuma marah-marah aja gitu. Terus gimana status saya, kalau saya mau minta pisah itu mesti kemana saya, karena saya kan juga waktu itu cuma pakai kayak wali hakim ya Ustadz ya. Karena kan orang tua saya sebetulnya kan nggak setuju karena dia punya istri gitu kan. Walaupun pokoknya kita tuh ngumpet-ngumpet semuanya deh pokoknya Ustadz gitu. Saya ingin tahu aja gimana statusnya sekarang, gimana terus kalau saya mau pisah itu gimana caranya, saya mesti kemana gitu. Siap, kayak gitu. Itu aja Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap jamaah. Ya Allah. Ini jamaah, ini masalah besar sebenarnya. Pertanyaan ibu itu sebenarnya merentet kepada pernikahan ibu. Apakah pernikahan ibu sah atau tidak? Tadi dikatakan ibu menikah tanpa persetujuan orang tua. Ngumpet-ngumpet. Kemudian dinikahkan bukan oleh wali hakim. Bukan oleh hakim. Wali hakim itu maksudnya hakim yang menikahkan. Dari pihak pemerintahan. Ada KUA, ada pengadilan agama. Itu wali hakim. Kalau tadi pernikahan ibu itu tidak dengan wali yang benar. Memang mungkin ada yang mengatakan, bukankah janda Ustaz dibolehkan menikah tanpa wali? Itu pendapat yang lemah. Jumhur ulama berpendapat janda itu, ini juga para orang tua harus tahu. Janda itu beda sama gadis. Gadis ini diminta izinnya untuk dinikahkan. Tapi kalau janda diminta perintahnya. Diminta perintahnya. Janda itu datang ke bapak, Pak aku mau menikah Pak sama fulan. Orang tuh harus tahu kewajiban dia. Ini janda anaknya. Dan dia mau menikah. Dan ada laki yang mau sama dia. Ya silahkan nikahkan dia. Memang kalau seorang ayah tidak mau menikahkan putrinya. Disinilah ada hak putri untuk menggugat orang tuanya. Dengan cara dia datang ke pengadilan. Ini wali hakim lagi nantinya. Datang ke pengadilan. Dia sampaikan nanti ada form yang harus diisi. Sampaikan ke sana bahwa saya anak punya masalah, bapak anak tidak mau menikahkan. Nanti dialihkan walinya itu kepada wali yang terdekat atau nanti diambil oleh pihak hakim sendiri. Baru pernikahan itu jadi sah. Ketika anti menikah tanpa wali, pakai wali hakim tadi, anti harus memperbarui nikah anti tidak sah. Menurut pendapat yang rajih, nikah anti tidak sah. Maka posisi anti pernikahannya tidak sah. Makanya ngomong sama suami, pernikahan kita tidak sah. Terus gimana hubungan yang telah terjadi selama ini? Maka hubungan itu ada yang disebut nikah syubhat. Nikahnya dalam bayangan dia sah, ternyata nggak sah. Jadi apa yang terjadi semoga Allah mengampuni. Kalau anti mau lanjut sama suami, maka anti memperbaharui pernikahan dengan syarat nikah yang sesuai dengan agama. Tapi kalau enggak, ya sudah. Karena pernikahannya dianggap tidak sah, maka selesai. Cuma tolong dipelajari kembali. Anti, apakah pernikahan anti tidak sah? Kalau pernikahan yang sah, namun tidak tercatat. Ini juga masalah. Memang di
pemerintah kita untuk yang menjadi menikah 2, 3 harus ada izin dari istri pertama. Itu sulit untuk didapatkan. Dan dalam agama kita tidak harus izin. Kalau pernikahannya sah. Status perempuan itu gimana kalau ditinggal suaminya selama 1 tahun? Nggak dikasih nafkah. Maka statusnya tetap istri. Karena suaminya ada. Kalau suaminya nggak ada. Ini bicara hukum, jamaah. Islam itu benar-benar menghormati para wanita, menjaga tuh perempuan. Kalau suaminya putus hubungan, nggak tahu kemana. Di sini sang perempuan datang ke hakim menjelaskan lagi. Suamiku nggak ada. Udah berapa lama? Maka ketika hakim memutuskan, ya udah, mulai saat ini disuruh nunggu umpamanya atau diputuskan cerai, engkau dalam masa iddah oleh hakim. Nunggu masa iddahmu selesai, maka engkau boleh menikah kembali. Nantinya seperti itu. Jadi kondisi ibu ini kalau memang pernikahannya itu sah, maka dia harus datang ke pengadilan. Nasihat ana datang ke KUA sekarang. Walaupun bukan KUA yang mencatat. Kenapa? Karena KUA itu wakil dari pemerintah kita. Bukan ustadz. Bukan kiai. Bukan, datang ke KUA yang sudah diangkat resmi untuk menjadi ma'dzun syar'i. Dia menjadi penghulu, datang ke sana, masalah saya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Kalau mereka berpendapat nanti pernikahan ibu pernikahan ibu tidak sah, mamanya ketika ibu sudah jelaskan bagaimana kejadian pernikahan tersebut dan perbedaan nikah sama perzinaan itu, nikah itu diumumkan, jamaah. Diumumkan. Maka dianjurkan pakai rebana, dipukul, diumumkan. Orang tahu nih nikah, nih kawin. Nggak sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang berzina, dia takut ketahuan orang. Maka nasihat anak buat ibu, datang ke KUA, silahkan curhat, sampaikan nanti bagaimana keputusannya, dan jangan mengulangi kesalahan. Untuk nikah yang kedua ini, nanti sama aja sembunyi-sembunyi. Enggak. Datang ke orang tua, ketika orang tua tidak menyetujui, nanti datang lagi ke KUA, sampaikan orang tua anak tidak menyetujui. Sedangkan anak janda, anak-anak udah gede. Maka semoga nanti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang berkata, kok ruwet Ustaz ya, kok capek? Iya, demi menghormatin para wanita. Kalau enggak, wanita itu akan dibohong-bohongin sama laki-laki, digombalin sana, gombalin sini. Maka diadakan wali itu untuk menjaga kehormatan para wanita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,